Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswatul Nisa Syam dengan NIM 20600122022. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kebenaran. Nah, yang pertama yaitu proses suatu ilmu pengetahuan. Periodisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengungkapkan fakta sejarah yang ada dalam konsepsi agama. Ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul oleh karena tuntunan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Nah, secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah mitologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di Timur Kuno. Nah, terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos menjadi lebih rasional. Nah, adapun perbedaan ilmu dan pengetahuan yaitu ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Nah, sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Nah, jadi selanjutnya yaitu sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu rasionalisme. Nah, jadi rasionalisme merupakan pengetahuan yang bersumber dari penalaran manusia. Pada sumber pengetahuan ini diketahui bahwa pengetahuan adalah hasil pemikiran manusia. Nah, yang kedua yaitu empirisme. Empirisme merupakan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman yang dialami manusia. Sumber pengetahuan ini dirumuskan berdasarkan kegiatan manusia yang suka memperhatikan gejala-gejala yang terjadi di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, intuisi. Nah, intuisi merupakan sumber pengetahuan yang tidak menentu dan didapatkan secara tiba-tiba. Terkadang kita sebagai manusia, ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan, otak akan berpikir sangat keras untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Tingkat berpikir otak berbanding lurus dengan masalah yang akan diselesaikan. Nah, jadi yang terakhir yaitu wahyu. Wahyu atau bisa dikatakan dengan sumber pengetahuan yang non-analitik karena tidak ada proses berpikir dari manusia tersebut. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Yang Maha Kuasa. Nah, jadi selanjutnya yaitu tentang teori kebenaran. Yang pertama, teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Nah, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Nah, yang kedua yaitu teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain. Nah, yang terakhir yaitu teori kebenaran pragmatis adalah
Teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah atau personal sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan atau praktis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.